Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Linsa Manuara kembali hadir menemani sore hari Anda. Tentunya dalam Sultra Update sore teraktual dan terpercaya. Berikut informasi kami sore hari ini. Kita ke informasi pertama pemirsa. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi pelaksana tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Limazi didampingi pelaksana tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Syaiful menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kepada para bupati atau wali kota dan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup Provinsi Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari pada 5 Desember 2022 lalu. DIPA KL dan daftar alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para kepala daerah dan kuasa pengguna anggaran satuan kerja, kementerian, atau lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sulawesi Tenggara Limazi dalam sambutannya berpesan untuk mempercepat belanja daerah. Hal ini agar anggaran belanja dapat segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sultra. Dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan. Program bantuan langsung tunai, desa, dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Demikian Aisyah melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Tenggara menyambut rapat koordinasi teknis Kepala Desa se-Provinsi Sultra tahun 2022. Sebagai bagian dari upaya untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Rapat koordinasi teknis Kepala Desa se-Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi di salah satu hotel di Kota Kendari pada 5 Desember 2022. Kegiatan tersebut berlangsung 1 hari dan dihadiri PJ Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Sultra serta Kepala Desa yang berjumlah 1.908 orang. Laporan Ketua Panitia IGD Panca menyampaikan ada beberapa desa yang mendapatkan penghargaan juara lomba tematik tahun 2022. 3 desa yang mendapatkan juara 1 yaitu Desa Saludongka sebagai juara 1, Desa Sombu sebagai juara 2, dan Desa Konaweha sebagai juara 3, serta 11 desa dengan kategori terbaik. Gubernur Sultra Limazi dalam sambutannya menyampaikan sangat menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan rapat koordinasi ini sebagai bagian dari upaya untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antar pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk memadukan langkah dan strategi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa menuju Good Village Governance. Demikian Aisyah melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, Direktur Utama PT Mandala Jayakarta yang diduga gelapkan dana didampingi kuasa hukumnya menghadiri panggilan Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tenggara. Direktur Utama PT Mandala Jayakarta Yeniaya Slaturomo didampingi kuasa hukumnya menghadiri panggilan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara pada 5 Desember 2022. Kuasa hukum Yeniaya Rustam Herman mengungkapkan bahwa kliennya sudah memberikan keterangan kepada penyidik disertai bukti-bukti. Hanya saja laporan dan penetapan tersangka tersebut tidak memiliki legal standing. Rustam Herman mengatakan hingga kini Polda Sultra belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait atau yang berhubungan dengan penggunaan dana pinjaman tersebut. Saya sudah serahkan itu semua, pembuktiannya semua. Berjalan itu diberikan mereka panggilan sampai 3 kali tidak menghadiri. Gara-gara tindakan saya itu sehingga dia mengambil jalan pintas untuk
merup saya, menggantikan posisi saya supaya bisa menutupi laporan saya itu. Mereka rup saya dengan memalsukan semua tanda tangan pemegang saham, bukan hanya saya tapi semua. Jadi pelakunya ini adalah Abdul Rahim Janggi ini, ya, kerjasama dengan Mr. Leo. Dengan tindakan itu, maka saya lakukan pelaporan ke Krim Mumpolda ini. Kuasa hukum Yeni Ayas menceritakan awal mula persoalan ini, yaitu dari aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh Abdul Rahim Janggi di lokasi IUP PT Bumi Sentosa Jaya dan lahan PT Mandala Jayakarta yang belum memiliki dokumen resmi serta IPPKH. Angkutan ini yang sekarang statusnya DPO. Iya. Nah, itu terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dan hasil korupsi yang tadi saya jelaskan. Adik Ya. Bupati itu, Pak. Adik Bupati Kolaka Timur ya? Benar. Atas nama siapa itu, Pak? Abdul Rahim Jangi. Beliau sebagai penerima kuasa dari hasil korupsi itu yang kami menduga bahwa ada tanda tangan dari klien kami. Tapi sudah DPO juga ini sebelum dilaporkan hari ini, memang statusnya sudah DPO juga itu. Dia DPO ya. Tahun berapa itu, Pak? Bukan dilaporkan hari ini. Bukan dilaporkan. Kami sudah melaporkan itu terlebih dahulu sebelum klien kami dilaporkan balik. Serta pengesahan KTT dan belum memiliki RKAB. Direktur Utama PT Mandala Jayakarta Yeni Ayas Latorumo menjelaskan Abdul Rahim Janggi melakukan illegal mining karena saat itu PT Mandala Jayakarta belum memenuhi semua persyaratan. Salah satunya izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Sehingga dirinya bersurat agar segera menghentikan aktivitas tersebut karena melanggar undang-undang yang ada. Direktur PT Mandala Jayakarta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara atas laporan Abdul Rahim Janggi. Demikian Aisyah melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, rapat dengar pendapat DPRD bersama Kepala Desa se-Kabupaten Buton Tengah berujung ricuh hingga nyaris adu jotos. Kericuhan tersebut dipicu lantaran DPRD berencana memangkas alokasi dana desa atau ADD tahun anggaran 2023 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Desa se-Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat dengar pendapat terkait penetapan anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2023. Rapat sempat berjalan kondusif saat perwakilan Dewan dan perwakilan Kepala Desa menyampaikan pendapat. Namun beberapa saat kemudian, suasana rapat menjadi tidak terkendali. Kericuhan terjadi. Bahkan beberapa kepala desa nyaris adu jotos dengan sejumlah anggota DPRD dalam ruang rapat. Kericuhan terjadi dipicu rencana pengurangan anggaran ADD tahun anggaran 2023, di mana dari total 36 miliar di tahun 2022 bakal ditetapkan sebesar 29 miliar untuk tahun 2023 atau dikurangi sebesar 7 miliar. Pengurangan tersebut sontak mendapat kecaman dari kepala desa. Pasalnya, ADD digunakan untuk pembayaran honor perangkat desa seperti imam masjid, karang taruna, PKK, dan perangkat desa lainnya. Tanggapan kita kepala desa itu sangat riskan sekali. Karena kenapa? Yang pemotongan ada di kan 105 juta per desa. 105 juta per desa itu ada 13 lembaga di desa yang mendapatkan honor. Ada yang 100.000 per bulan, ada yang 200.000 per bulan. Ini kan 7 tahun terakhir ini kan tidak pernah kita permasalahkan. Kan apa tahun itu? Yang makanya kita mau sejahterakan masyarakat apa? Honornya mau dihilangkan semua. Dikhawatirkan pengurangan tersebut berdampak juga pada besaran honor perangkat desa tersebut. Seluruh kepala desa berharap DPRD membatalkan rencana pengurangan tersebut. Sebagai bentuk protes, para kepala desa ini kemudian secara serentak keluar dari sidang yang masih berjalan. Mereka juga membubuhi tanda tangan sebagai bentuk penolakan. Demikian Adil melaporkan dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, manajemen Claro Hotel Kendari menawarkan berbagai program promo menarik bagi customer dalam menyambut pergantian tahun 2022 menuju 2023 dengan banyak benefit atau keuntungan yang menarik. Sambut tahun baru 2023, Claro Hotel Kendari hadirkan promo The Quest of Mario Bros. Markov. Manajer Claro Kendari Irma menjelaskan, dengan berbagai nuansa dekorasi, atmosfer yang berbeda dan all-in-one, para pelanggan setia dari Claro Kendari dapat menikmati suasana malam pergantian tahun bersama teman, kerabat, dan keluarga. Promo The Quest of Super Mario Bros. Dengan paket kamar mulai dari Rp2.750.000 per malam,
spesial diskon sampai tanggal 15 Desember 2022. Untuk paket kamar deluxe yaitu Rp3 juta per malam dan additional gala dinner hanya Rp350.000 per pax dengan konsep semi standing dan akan digelar di Finisi Ballroom. Irma juga menyampaikan menyambut tahun 2023, pihaknya akan menghadirkan pengisi acara, salah satunya yaitu Ovil yang merupakan stand up komedi atau influencer, Dani Surya, Dance by Yuda Management, Westar Sinta, dan masih banyak performance lainnya. Sementara itu, Chef Eksekutif Klaro Kendari, Bawon, mengungkapkan ada 70 pilihan menu spesial yang disuguhkan, all you can eat, mulai dari menu tradisional, ASEAN hingga internasional. Tidak hanya itu saja, spot bermain, playground untuk anak-anak, dan game Super Mario Bros dihadirkan di malam tahun baru nanti. Seluruh paket kamar sudah termasuk sarapan pagi dan gala dinner masing-masing untuk 2 orang. Khusus gala dinner, free maksimal 2 orang anak-anak, syarat dan ketentuan berlaku. Demikian, Aisyah melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Tetap saksikan Sultra Update Sore di layar Anindo TV. Saya Linsa Manuara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.